Oke bro, selamat pagi dengan Mas Sumaidi. Kita ngebahas filosofi Habibie yang dikutip dari tokoh Habibie. Beliau bilang filosofi sepeda, apabila kita tidak berjalan maka kita akan jatuh gitu. Nah, artinya setiap orang berjalan itu sedikit demi sedikit. Jadi misal gini deh, diasumsiin dengan bahasa gua aja ya. Seorang anak kecil kan kalau naik sepeda ya, mulai dari sepeda kecil tuh dikasih roda dua, itu buat belajar dia buat adaptasi sama sepedanya sampai benar-benar bisa roda duanya dicopot, tinggal sepeda, maksudnya roda dua itu kan ada ban depan belakang. Nah, samping belakangnya itu, samping kanan kirinya dikasih buat penyimbangnya. Itu yang gue maksud, bukan roda dua copot gentar gak ada rodanya gitu, bukan. Nah, sehabis anak kecil itu bisa berjalan, roda duanya dicopot yang kanan kiri buat penyimbangnya. Nah, buat penyimbangannya tujuannya sebelumnya biar gak jatuh gitu, buat bisa menyesuaikan dirinya sama sepedanya itu gitu. Terus paling itu kisaran umur sampai SD lah, nggak sampai kelas berapa bisa baru udah rodanya dicopot. Nah, dari situ bisa tuh berjalan tanpa keseimbangan, artinya dia bisa membawa dirinya sendiri berjalan, buat sepeda itu, berjalan naik sepeda itu. Artinya dia udah punya ini, udah punya feeling di rotasi sepedanya, rodanya gitu. Lambat laun buat naik kelas lagi ke SMP, udah nggak musim sepeda nih, artinya nggak rolling pakai kaki nih gitu, pakainya apa, motor. Motor kenapa pakai mesin, ya nggak gitu. Jadi ada upgrade gitu. Nah, dari mesin itu seorang anak naik sekolah bawa motor, artinya ada apa ya, ada keinginan sendiri dari si anak buat bisa lebih tahu wawasannya gitu. Itu buat motor. Nah, motor ntar naik kelas lagi, upgrade, ganti motornya, ganti mereknya gitu. Dari motor yang sudah tersedia yang biasa dikasih orang tuanya buat belajar, buat prestasi, gantilah merek yang lain. Dari situ si anaknya mulai tuh kenal merek lah, kenal tipe lah, kenal yang menurut dia sesuai sama dirinya sendiri gitu. Itu dari SMP. Terus naik lagi level ke SMA. Di SMA dari motor tersebut buat mengenal lingkungan nih, lingkungan yang di sekitarnya, entah lingkungan apapun itu bebas karena fase umur. Terus habis SMA lulus, motor udah gak pakai, pakainya apa, mobil, bisa jadi kayak gitu. Nah, dari mobil berpatokan sama dua problem basic dari keluarganya. Kalau keluarganya sanggup mendukung, oke, hal itu bisa buat apa ya, mengupgrade dirinya buat yang lebih ke kelas yang dari sebelumnya gitu. Nah, dari karena orang tua mendukung, oke, dari itu bisa membuat membranding dirinya. Nah, sedangkan kalau orang tua yang belum mendukung, nah itu tuh yang bikin apa, pemikiran seseorang, gimana sih gue harus bisa punya kayak gitu.
Semua orang pasti pikir kayak gitu. Akhirnya lulus SMA, dia entah ke jenjang berikutnya, entah dia kerja, dia punya motivasi nih buat membeli sesuatu yang belum dia beli gitu. Paham kan maksud gua? Ya artinya dia ada dorongan sendiri buat, entah dari hal apapun, gak harus mobil sih, yang sesuai kapasitas kebutuhannya dia. Dari situ dia punya keinginan, punya target sendiri. Dalam setahun atau 2 tahun dia harus punya gimana caranya ya. Entah berkreativitas, entah dia kerja, entah di instansi, atau dia berusaha sendiri. Itu menurut selera masing-masing gitu, dari filosofi sepeda dari Habibie. Nah, yang jadi apa ya, bukan pertimbangan, yang menjadi keraguan gue saat ini, apakah iya sih masyarakat Indonesia harus kayak gini terus dengan kondisi ya yang lagi isu di sekarang inilah. Semua masyarakat juga tahu gimana sih nanggulanginya gitu. Masyarakat kecil itu apa ya, butuh makan, bukan butuh sistem dari pemerintah gitu. Sistem pemerintah buat mereka yang di sana, buat segala macam programnya. Sedangkan masyarakat kecil dia belum merasakan program tersebut. Itu cuma di salah satu titik-titik kota doang. Nah, sedangkan di daerah, Boyot pengen loh merasakan titik tersebut gitu, meskipun di daerah gitu, meskipun bukan program planning pemerintah gitu loh. Nah, ada petuah dari bokap ngasor ing tulodo, artinya masyarakat kecil sebagai contoh. Tulodo itu contoh, asor itu kecil ya. Masyarakat daerah, yang masyarakat pada umumnya yang punya prioritasnya apa ya, punya profesi petani lah. Ya harapannya sih program tersebut bukan di salah satu titik doang, tapi menyebar ke seluruh masyarakat, terutama di daerah gitu. Simpelnya gini loh, kalau menurut gue di pemerintah tuh, semisal sedikit ya dicari barang, semisal adanya sedang, programnya sedang atau anggaran sedang, ya dibagi rata. Kalau programnya lebih, anggarannya lebih, ya udah ada porsinya sendiri buat ngasih ke titik-titik daerah tersebut. Kalau menurut gua dibikin simpel kayak gitu, nggak usah terlalu berlebihan kayak gimana. Yang pasti masyarakat sama-sama merasakan nih gitu loh, bukan yang paling dominan 90% di titik yang di program training, bukan. Ya 2022 masa iya mau kayak gini terus pemerintah gitu. Yang di sana udah heboh sama jabatan sama profesinya, heboh sama anggaran mau kayak gimana, heboh sama planning yang udah dirusuhin sama orang, terus biar bisa utuh lagi kayak gimana gitu. Kalau menurut gue di situ ya, kalau masyarakat minoritas sih cuma sebagai penonton doang kan ya, nggak tahu isinya kayak gimana. Visi misi ya kayak gitu, visi misi gitu, anggir iya 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 aja. Cuma hasilnya yang diharapin itu sesuai apa enggak gitu. Kalau selama ini, selama 5 tahun berjalan sih, masyarakat daerah kayaknya belum deh kalau ngerasain hal yang di program yang dibikin pemerintah. Ya emang dibuat infrastruktur yang sedemikian rupa, cuma itu yang merasakan
kaum high class, kaum menengah ke atas, bukan menengah ke bawah. Yang menengah ke bawah ini bukan dikesampingkan loh gitu. Yang ntar idenya di apa gitu. Yang penting sama-sama merasakan infrastruktur yang ada. Itulah kalau menurut gue unek-unek soal pemerintah soal itu. Kalau gue ya semoga aja di 2022 ada perkembangan yang semakin pesat, terutama tersebar di daerahnya. Terus dengan kondisi kayak gini, beberapa bidang yang sekarang lagi ada di objeknya, bidang properti itu juga ikut menyusut, yang pasti di harga pasarnya nggak ada keseimbangan, nggak ada kesinambungan. Intinya negara ini stagnan di situ aja gitu loh. Ya benar ada perkembangan, cuma sebagai hal penglihatan semata doang, belum dirasain sama masyarakat gitu loh. Itu sih closing statement dari gua dalam Doni Wijaya, Sarjana Ekonomi.